Selamat pagi dan selamat datang untuk Bapak Ibu yang baru pertama kali datang beribadah di GKI Cipinang Elok. Sebelum memulai ibadah pagi ini ada beberapa hal yang perlu kami ingatkan, yaitu kami ada beberapa kegiatan sepekan sebagai berikut. Itulah beberapa kegiatan sepekan yang akan kami adakan. Kami juga mengingatkan bahwa handphone harap di silent. Kami menyarankan Bapak Ibu membawa Alkitab dalam bentuk fisik sehingga handphone dapat dimatikan selama ibadah. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, ibadah minggu kita pagi ini kita dilayani oleh Pendeta Ayunistia Dwita dari GKI Kayu Putih. Majelis yang bertugas Penatua Yosep, Penatua Nini, Penatua Hong, Penatua Hendrik, dan Penatua dari GKI Melur. Pemandu pujian Pak Duan Suara Gloria, pengisi pujian Ibu Evi dan Saudari Natania. Pengisi pujian ada PS Gloria dan PS Guru dan karyawan TKK, ada Panduan suara TKK dari TKK 3 penabur, pendoa Penatua Dani, multimedia dan sound system Saudari Feli, Saudari Vicky, dan Penatua Riza. Dalam rangka pertukaran penatua seklasis Jakarta Timur, pada hari ini kita kedatangan dua penatua dari GKI Melur, berdiri, Penatua Luki Yugi Adi Permina dan Penatua Adria Peter Tensen, penatua dari GKI Melur, Koja Jakarta Utara. Terima kasih Pak. Sedangkan Penatua Teddy Miswantara, Penatua Sumarno, dan Penatua Rido Putra Damanik melayani di GKI Melur pada pukul 7.30. Majelis dan Jemaat GKI Cipinang Elok mengucapkan banyak terima kasih atas pelayanan Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari sekalian. Pemilihan Penatua. Mulai hari Minggu tanggal 3 September, kita akan mempersiapkan diri untuk memilih bakal calon penatua baru periode 2024-2027. Dan mulai melakukan pemilihan nama-nama bakal calon penatua yang dapat dilihat di papan di halaman gereja. Di depan pintu masuk gereja tersedia juga formulir usulan calon penatua. Saudara-saudara jemaat dapat mengambil, mengisi, dan memasukkan ke dalam kotak khusus pemilihan calon penatua yang telah tersedia di depan pintu masuk gereja. Berita kelahiran. Tuhan telah mengaruniakan seorang putri yang diberi nama Kili Lauren, lahir pada Jumat 8 September 2023, anak dari Bapak Reinhard dan Ibu Jen, cucu dari Penatua Manunggal dan Ibu Serli. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat atas kelahirannya. Tuhan Yesus memberkati. Sakramen pengakuan percaya dan sidi, setelah diwartakan berturut-turut dan tidak ada keberatan yang sah dari jemaat, maka pada hari Minggu 17 September 2023 dalam kebaktian umum pertama pukul 9 kita akan menyelenggarakan sakramen baptisan kudus dewasa dalam diri Immanuela Gladys Wulandari dan kemudian pengakuan percaya atau sidi dalam diri Daniel Adi Nugroho, Gabriel Aurifa Leander, Telanomba, Ishak Sahala Utomo, Kevin Samuel Ujuan Siahaan, Marco Antonius Marpau. Mohon dukungan dan doa dari saudara-saudara jemaat agar sakramen ini dapat berjalan dengan baik. Berita duka cita. Telah dipanggil pulang ke rumah Bapa di sorga pada hari Rabu 6 September 2023, Bapak Yosep GH Uli pada usia 66 tahun, suami dari Ibu Alberta, ayahanda dari Bapak Hen dan Saudari Sacha Uli. Jenazah telah dimakamkan pada hari Sabtu 9 September 2023 di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Yang kedua, pada Jumat 8 September 2023 ada almarhum Pendeta Teddy Suryanto pada usia 62 tahun, Pendeta GKI Wahid Hasim, dan jenazah telah dikremasikan pada hari Minggu 10 September 2023 di Krematorium Tabita Ukrida, Jakarta Barat. Majelis dan jemaat GKI Cipinang Elok mengucapkan rasa simpati dan mendoakan agar keluarga yang berduka diberikan kekuatan dan penghiburan oleh Tuhan Yesus Kristus. Ada warta dari Panitia HUT Komisi Remaja, saya persilakan.
Shalom, selamat pagi semuanya. Selamat pagi Pak Bapak atau Ibu yang dikasihi Tuhan. Di sini saya sebagai perwakilan dari Komisi Remaja ingin mengundang rekan-rekan remaja untuk bergabung dalam perayaan HUT Komisi Remaja yang ke-42 bertempat di hari Minggu tanggal 24 September tahun 2023 di F9 pukul 8.45 dengan dress code warna ungu dan orange. Untuk info selanjutnya bisa dilihat di Instagram Komisi Remaja Ciplok. Untuk sekian dari perwakilan Komisi Remaja, terima kasih. Salam damai sejahtera Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Tibalah saatnya kita kembali bersama menikmati bulan musik GKI Cipinang Elok yang dimulai bulan September ini. Mulai tanggal 3 September dengan tema besar bulan musik ini adalah Engkau Sangat Baik. Refleksi dari minggu pertama kita sudah diajak untuk menyaksikan kebaikan Tuhan melalui pujian yang mengagungkan dan memuliakan Tuhan yang disembah selama ini melalui kidung dari himne dari Kidung Jemaat nomor 3, kami puji dengan riang dengan judul aslinya Joyful Joyful We Adore Thee. Di minggu ini kisah seorang penulis lagu John Newton yang telah menemukan kembali imannya kepada Tuhan dan menjadikan peristiwa tersebut menjadi sebuah lirik lagu sebagai bentuk pengakuan sejati bahwa hanya karena anugerah dan kasih Tuhan kita mendapatkan pengampunan yang tidak layak kita dapatkan. Lagu tersebut dari Kidung Jemaat nomor 40, Ajaib Benar Anugerahnya, dengan judul aslinya Amazing Grace. Selanjutnya di minggu ketiga, minggu depan, melalui gubahan lagu yang diciptakan oleh Joseph Medlicott Scriven yang merupakan kesaksian dalam hidupnya di mana beliau mengalami pergumulan hidup serta peristiwa yang menyedihkan yang bertubi-tubi, dimulai dari peristiwa gagalnya dia menikah karena kematian kekasihnya. Kemudian pada saat dia juga harus menerima kenyataan bahwa ia tidak bisa menjaga ibunya yang sakit karena sedang berada di tempat yang jauh dalam masa pelayanan. Tetapi ia tetap membulatkan diri sepenuhnya dan mementingkan pekerjaan Tuhan. Di seberang lautan, Joseph menuliskan sebuah syair, What a Friend We Have in Jesus, untuk menghibur hati ibunya yang merupakan buah penghiburan yang diberikan Tuhan dalam kehidupannya. Kita kenal syair tersebut dengan lagu himne dari KJ 453, Yesus Kawan yang Sejati. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk hadir kembali di ibadah minggu depan untuk mendengar kisahnya lebih lengkap. Makan semangka dibagi 8. Kalau dibikin jus manis sekali. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah warta minggu ini. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Sebelum memulai ibadah, mari kita siapkan hati dan pikiran kita dengan bersaat teduh sejenak. Bapak dan Ibu, Saudara-saudari sekalian, marilah kita mulai ibadah hari ini dengan bangkit berdiri dan menyanyikan lagu dari PKJ 19, Mari Sembah. Mari sembah Allah yang akbar, agungkanlah karyanya besar. Allah berkuasa di atas isi dunia, patutlah
puji namanya. Mari sembah Allah yang agung. Mari sembah Yesus penebus, agungkanlah kasih-Nya besar. Yesus rela mati di salib di Golgota, hingga manusia terhapus dosanya. Mari sembah Yesus penebus. Mari sembah Roh Kudus, agungkanlah kasih-Nya besar. Terus menuntun setiap langkah kami, agar hidup kami semakin berseri. Mari sembah Roh Maha Kudus. Ibadah minggu ini terjadi di dalam nama Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Salam damai sejahtera bagi saudara-saudara, Tuhan menyertai saudara. Menyertai saudara juga. Dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara yang terkasih, refleksi dari minggu pertama, kita sudah diajak untuk menyaksikan kebaikan Tuhan melalui pujian yang mengagungkan dan memuliakan siapakah Tuhan yang disembah selama ini. Dan pada hari ini, nats pembuka ibadah kita diambil dari Mazmur 145 ayat 8. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Ajaib benar anugerah pembaru hidupku. Ku hilang buta bercerah, olehnya aku sembuh. Ketika incarku cemas, sekarang ku lega. Syukur bebanku telah lepas, berkat anugerah. Di jurang yang penuh jerat, terancam jiwaku. Anugerah-Ku bergantung
Saudara-saudara yang terkasih, di dalam minggu kedua ini lagu Ajaib Benar Anugerah akan kita hayati bersama-sama. Dan kita meyakini bahwa karena anugerah Tuhanlah dan karena kasih-Nya kita mendapatkan pengampunan walaupun kita tidak layak mendapatkannya. Dan pada saat ini ketika kita mengetahui betapa besar kasih Tuhan, marilah di dalam keheningan kita datang ke hadapan-Nya dengan penuh kejujuran dan kerendahan hati untuk mengakui segala dosa-dosa kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Kasih, ketika kami melihat kehidupan kami dan ketika kami melihat kasih Tuhan dalam hidup kami, sungguh ya Bapa, kami merasa tidak layak untuk datang ke hadapan-Mu. Karena kami adalah manusia yang lemah, kami adalah manusia yang terbatas. Dan kami juga adalah manusia yang kadangkala sadar atau tidak sadar kami melakukan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan dan sesama kami. Namun pada hari ini ya Tuhan, kami hendak datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati kami untuk memohon agar Engkau sendirilah yang akan melayakkan dan juga membasuh dosa-dosa kami. Engkau sendirilah yang akan mengampuni kami dari setiap kesalahan kami ketika kami kurang percaya kepada Tuhan, ketika kami menggunakan mulut kami untuk menyakiti hati sesama kami, ketika kami juga melakukan apa yang bercela di hadapan Tuhan. Ya Bapa, melalui darah Tuhan Yesus Kristus yang kudus, sucikanlah hati kami. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan diundang untuk bangkit berdiri. Dengarkanlah berita anugerah yang diambil dari 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah
dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus. Penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Pendamaian bagiku hanya oleh darah Yesus, bukan oleh amalku, hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Umat dipersilakan duduk kembali. Pada saat ini sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, ada pemberitaan firman melalui puji-pujian yang akan dipersembahkan oleh anak-anak kita yang terkasih dari TKK Penabur Cipinang Indah. Diberikan hidup baru oleh Yesus Tuhanku, irama lagu
Biarlah sukacita yang dihantarkan oleh anak-anak dari TKK Penabur Cipinang Indah menghantarkan kita di dalam perenungan pada pagi hari ini dengan tema Amazing Grace. Terima kasih anak-anak TKK Penabur Cipinang Indah. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk ke dalam pembacaan firman Tuhan dan juga merenungkan bersama-sama firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, sungguh kami bersyukur dan juga bersukacita karena kami tahu kami punya Allah yang begitu mengasihi kami. Kami punya Allah yang sungguh-sungguh menganugerahkan cintanya kepada kami manusia yang berdosa. Dan pada saat ini Tuhan, kami memohon Roh Kudus-Mu yang akan bekerja di dalam hati dan pikiran kami ketika kami akan membaca bagian firman Tuhan dan juga merenungkan kasih Tuhan di dalam hidup kami. Biarlah Engkau sendiri yang akan berbicara kepada kami dan Engkau sendiri juga yang akan bekerja agar hati dan pikiran kami terbuka dan siap untuk menerima firman itu. Ya Bapa, Engkau juga yang akan menuntun hamba-Mu, yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah segala sesuatu yang keluar dari mulutnya semuanya itu berasal daripada Bapa. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara terkasih, pada hari ini kita akan membaca bagian firman Tuhan dari Mazmur 145 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-13. Bacaan Alkitab pada pagi hari ini diambil dari kitab Mazmur 145 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-13. Saya akan membacakan untuk kita semua Mazmur 145 ayat 8 sampai 13. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Segala yang Kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu ya Tuhan. Dan orang-orang yang Kau kasihi akan memuji Engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu dan akan membicarakan keperkasaanmu untuk memberitahukan keperkasaanmu kepada anak-anak manusia dan kemuliaan semarak kerajaanmu. Kerajaanmu ialah kerajaan segala abad dan pemerintahanmu tetap melalui segala keturunan. Tuhan setia dalam segala perkataannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara, Shalom. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih pernah mengalami trauma? Ada yang pernah ya, dan mungkin juga trauma setiap orang berbeda-beda. Saya pernah Bapak Ibu sekali waktu saya masih remaja, kelas 2 SMP mungkin. Ya, kelas 2 SMP. Saya pulang les dari tempat les di dekat rumah ke rumah. Dan waktu itu udah malam, sekitar jam 7:30 malam. Biasanya saya dijemput gitu ya sama salah satu dari kedua orang tua saya, tapi saat itu lagi nggak bisa, sehingga jam 7:30 malam itu saya harus pulang ke rumah dengan berjalan kaki sendirian. Dan pada saat itu ketika saya lagi jalan, karena jam 7:30 malam, terus juga jalanan pada saat itu lagi sepi, awalnya saya biasa aja gitu ya, nggak takut. Tapi kemudian ketika saya jalan dari arah yang berlawanan, ada motor yang berpapasan dengan saya. Hanya ada satu motor berpapasan dengan saya, dan ketika berpapasan itu, saya udah ada feeling gak enak sebenarnya. Tapi saya pikir itu mungkin motor yang lewat. Sehingga saya kemudian melanjutkan jalan kaki gitu ya, sampai saya ngerasa bahwa motor yang barusan lewat, yang berpapasan dengan saya dari arah berlawanan, dia putar balik seperti sedang mengikuti saya.
Tapi kemudian saya pikir, mungkin perasaan saya aja. Saya terus berjalan dan menyeberangi sebuah jalan raya gitu ya. Dan saya pikir setelah saya seberangin jalan raya, mungkin motor itu udah nggak ngikutin saya. Tapi ternyata dia tetap ngikutin saya. Dia belok kiri tapi putar balik dan mengikuti ke arah kemana saya berjalan. Sampai tiba-tiba motor yang mengikuti saya itu tangannya mau mengambil tas saya. Waktu itu namanya anak les-lesan gitu ya Bapak Ibu. Saya pakai tas kain, saya gendong di sebelah kiri. Ya sebetulnya isinya juga nggak ada apa-apa karena namanya anak les, isinya kertas sama pensil gitu ya. Tetapi kemudian dia seperti mau mengambil tas saya. Tangannya udah di belakang saya, udah hampir meraih tas saya. Tetapi karena saya refleks, saya sikut gitu ya. Saya sikut, dia hampir jatuh, lalu dia pergi menjauh. Udah gitu ya, saya nggak kenapa-napa. Tapi Bapak Ibu, setelah beberapa waktu berselang, sekitar beberapa bulan, mungkin hampir setahun, saya itu setiap kali jalan di pinggir jalan, pasti ketakutan. Apalagi kalau ada suara motor dari belakang kayak mau lewat. Jadi misalkan saya lagi jalan gitu ya, mau ke sekolah saya jalan, kemudian ada motor lewat di belakang, itu saya pasti langsung otomatis tiba-tiba minggir banget ke pinggir, atau saya tiba-tiba nengok ke belakang sambil deg-degan, jantung berdebar-debar. Karena apa? Karena trauma gitu ya. Seakan-akan setiap motor yang mau lewat itu mau menyerang saya, padahal enggak. Dan itu terjadi lumayan lama gitu ya, sampai saya akhirnya enggak, kalau misalkan ada motor lewat itu enggak semuanya adalah pencopet gitu ya, orang-orang yang jahat dan mau membahayakan saya. Tapi dari pengalaman itu saya melihat bahwa sebuah kejadian, apalagi sesuatu yang traumatik gitu ya, sesuatu yang mengagetkan, sesuatu yang membahayakan, itu ternyata memiliki dampak yang luar biasa juga di dalam kehidupan seseorang. Itu masih perkara hampir dicopet gitu ya, nggak tahu kalau yang kecopet beneran gimana. Dan itu juga terjadi sekali, sehingga mungkin dalam waktu beberapa bulan atau mungkin 1 tahun trauma itu hilang. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang mengalami trauma atau luka batin, sakit hati yang ia alami berkali-kali berulang-ulang selama masa hidupnya, atau bahkan ia mengalami itu dari kecil? Itu berat Bapak Ibu. Kalau di dalam dunia psikologi gitu ya, biasanya apa yang dialami manusia di dalam masa kecilnya itu memiliki pengaruh yang sangat besar di masa dewasanya. Atau secara sederhana, anak yang tumbuh dengan kekerasan fisik gitu ya, dia cenderung akan memiliki kepribadian yang keras juga, meskipun gak semua orang. Dan biasanya tanpa sadar ketika dia jadi orang tua, ada kemungkinan juga kecenderungan dia melakukan kekerasan itu ada. Kenapa? Karena itulah tubuh manusia. Tubuh manusia itu ketika mendapatkan luka, ketika merasa trauma, ketika mendapatkan kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan, itu pasti memiliki efek yang luar biasa di dalam kehidupannya. Kenapa saya mengawali perenungan hari ini dengan hal tersebut? Karena kalau kita mau melihat kehidupan John Newton Bapak Ibu, seseorang yang kita mau sama-sama belajar pada hari ini karena dia juga menciptakan lagu Amazing Grace. John Newton itu dikenal sebagai seorang dalam tanda kutip pendosa begitu ya, yang kemudian mengalami anugerah Tuhan. Dan John Newton sendiri juga dia mengatakan bahwa aku adalah pendosa yang besar. Tetapi kalau kita mau melihat di dalam kehidupan John Newton, dia menjadi orang yang begitu rupa, keras, yang melakukan tindakan-tindakan tidak bermoral, memperjualbelikan budak, semuanya itu juga dipengaruhi karena ia memiliki masa lalu yang sangat kelam. Ada begitu banyak kekerasan terjadi di dalam hidupnya, pengabaian, kehilangan, luka, karena ayahnya itu adalah seorang nahkoda kapal gitu ya, jadi di masa kecilnya dia tidak terlalu dekat dengan ayahnya, dan dia dekat dengan ibunya, sangat dekat dengan ibunya. Ibunya adalah seorang Kristen yang saleh. Akan tetapi di usianya yang ke-7 tahun, ibunya itu harus meninggal dunia. Jadi udah gak dekat sama bapaknya gitu ya, dekat sama ibunya. Di usia 7 tahun ibunya meninggal dunia. Kemudian ketika ia mengikuti sekolah formal, itu juga tidak bisa dituntaskan dengan baik. Dan ia terpaksa untuk mengikuti ayahnya berlayar di usianya yang masih sangat muda.
usia 12-13 tahun dia sudah mengikuti ayahnya berlayar. Dan kehidupan di kapal itu juga bukan kehidupan yang aman dan juga baik-baik saja begitu ya. Tetapi awak kapal itu hidup dengan banyak sekali kekerasan, tindakan-tindakan yang tidak bermoral, sehingga disitulah John Newton tumbuh. Di masa di mana kalau kita lagi main sama teman-teman atau lagi menimba ilmu di sekolah, tetapi John Newton sudah mengalami kekelaman hidup yang luar biasa besarnya. Usia 18 tahun, ia bekerja di Angkatan Laut Kerajaan Inggris, tetapi ia nggak bertahan lama di situ, tidak betah, akhirnya dia kabur tapi ketangkep gitu ya. Udah ketangkep terus dia dikeluarin, dia dibuang ke sebuah kapal budak. Gak berhenti-berhenti kekelaman di dalam kehidupan John Newton. Maka sebetulnya kalau kita pikir dia menjadi seseorang yang begitu, dia sendiri mengatakan dia adalah pendosa yang besar, dia memiliki kehidupan yang berkubang di dalam dosa, dia memperjualbelikan budak, kesehariannya juga bukan seperti keseharian orang yang percaya kepada Tuhan. Nampaknya itu sangat dipengaruhi oleh masa lalunya yang begitu kelam. Tapi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kita tidak hanya berbicara soal kelamnya dunia ini. Kita tidak hanya berbicara soal apa yang pernah kita rasakan di masa lalu yang membuat kita terluka. Tetapi kita bicara soal anugerah Tuhan yang Tuhan berikan kepada setiap manusia. Dan kepada John Newton yang pada saat itu udah seperti tidak punya pilihan hidup, Tuhan memberikannya kepada dia. Kenapa dibilang amazing grace? Kenapa John Newton melihat kehidupannya itu sebagai anugerah yang begitu ajaib? Karena Tuhan tidak membiarkan dia dibelenggu oleh kekelaman hidupnya. Karena ia menyaksikan bahwa ketika dia udah gak punya pilihan, Tuhan itu membuka jalan untuk dia bisa hidup dengan lebih baik di dalam Tuhan. Dan Tuhan menggunakan cara yang luar biasa untuk hadir dan juga memberikan anugerah kepada John Newton pada saat itu. Dan Bapak Ibu sekalian, itulah kasih Tuhan yang juga bukan hanya untuk John Newton tapi juga kepada kita. Mazmur 145 ayat yang ke-8 dan yang ke-9 tadi kita baca, Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Dia baik kepada semua orang, penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Di situ kita melihat bagaimana Tuhan bekerja begitu rupa agar manusia tidak terbelenggu di dalam kekelaman hidupnya. Bahkan Tuhan berupaya meraih John Newton, Tuhan berupaya meraih kita, kesabarannya luar biasa dalamnya agar apa? Agar kita mengalami kasih Tuhan. Kalau di dalam surat Roma, Bapak Ibu, Roma 8 ayat 38 dan 39, di situ dituliskan, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Yesus Kristus. Tuhan tidak mau hidup kita dikendalikan oleh kelamnya hidup kita. Maka kalau di sini Bapak Ibu, di antara kita yang hadir gitu ya, kita mengalami banyak hal yang perih dalam hidup kita, entah itu di masa lalu atau mungkin sekarang sedang terjadi. Tuhan tidak ingin kita melihat seluruh hidup kita dikendalikan atau didefinisikan oleh hal-hal yang buruk dalam hidup kita. Kalau kita pernah ngerasa gagal, Tuhan gak mau kita merasa sebagai orang yang gagal. Kalau kita memiliki kepahitan, Tuhan gak mau meninggalkan kita di dalam kepahitan. Kalau cara pikir dunia gitu atau logika dunia, orang yang masa lalunya kelam, pada akhirnya masa depannya juga akan kelam. Tuhan gak mau membiarkan kita di dalam situasi yang seperti itu. Kalau orang berpikir kita disakiti gitu ya, lalu kita memiliki kebencian dan kita hidup dalam kebencian, membalaskan dendam dan lain seterusnya, Tuhan tidak mau membiarkan kita. Karena Tuhan memiliki kasih yang luar biasa besar buat kita. Dia melakukan berbagai macam cara untuk meraih John Newton, dan ia juga memiliki berbagai macam cara untuk meraih kita di dalam kehidupan kita. Atau mungkin tentang kondisi keluarga kita.
yang di dalam kacamata kita berantakan, di dalam kacamata kita tidak baik. Lalu kita merasa diri kita tidak berharga. Tuhan tidak mau membiarkan dan meninggalkan kita tinggal di dalam perasaan-perasaan yang tidak berharga. Maka kisah John Newton ini mengingatkan kepada kita bahwa kita sama sekali tidak bisa mendefinisikan hidup kita sebagai pikiran-pikiran yang negatif gitu ya, yang bukan berasal dari Tuhan. Aku tidak berharga, aku adalah sampah, aku tidak mampu untuk menjalani kehidupan ini, aku tidak layak. Tuhan mengatakan kepada kita, aku mengasihi engkau. Tuhan mengatakan kepada kita bahwa kita adalah anak-anak yang dikasihi oleh Allah. Kita adalah anak-anak yang diraih oleh Tuhan. Ketika kita tenggelam di dalam pergumulan kita, Ia akan mengangkat kita. Ketika kita tenggelam di dalam kepahitan kita, Ia yang akan menuntun kita dengan caranya yang ajaib. Siapa yang sangka bahwa John Newton pada saat itu harus mengalami badai topan selama 11 jam lamanya. Pada saat itu di kapal budak, dia posisinya sudah agak naik begitu ya sebagai seorang navigator. Tetapi pada saat itu karena ada badai yang begitu besar, ia harus membantu seluruh awak kapalnya mengeluarkan air dari dalam perahunya. Dan pada saat itu ia berteriak kepada Tuhan, Tuhan kasihanilah aku. Dan siapa yang menyangka bahwa Tuhan menyelamatkan dia melalui badai yang begitu besar. Saudara-saudara yang terkasih oleh Tuhan, Allah mengasihi kita. Allah mengasihi saudara dan saya. Dan Ia bekerja luar biasa. Dan kalau kita membayangkan gitu ya, kalau kata pemazmur, Allah itu adalah panjang sabar. Barangkali badai itu bukan satu-satunya kejadian di mana Tuhan mau menyelamatkan dia. Mungkin ada kejadian-kejadian lain sebelumnya begitu ya. Tetapi ia sampai pada satu titik di mana ini adalah cara yang paling tepat untuk mengembalikan anakku ke dalam kasih Tuhan. Maka pada saat ini kita juga dipanggil untuk hidup di dalam anugerahnya. Hidup di dalam anugerahnya artinya apa Bapak Ibu? Hidup di dalam anugerahnya adalah kita tidak lagi dikendalikan oleh segala sesuatu yang tidak berasal dari Tuhan. Nahkoda kita bukanlah sakit hati, nahkoda kita bukanlah masa lalu, nahkoda kita bukanlah kekecewaan kita, tetapi nahkoda kita adalah Tuhan Yesus Kristus yang menyapa kita. Bapak Ibu, John Newton juga luar biasa gitu ya. Kalau kita bicara soal Allah yang luar biasa, dalam kisah ini John Newton juga luar biasa. Ada satu gambar yang lukisan yang sangat terkenal sekali yang kita mau lihat bersama-sama. Ini lukisan Michelangelo yang sangat terkenal dan juga menggambarkan bagaimana hubungan antara manusia dengan Allah. Dan ini lukisan yang sangat menggambarkan, menarik sekali gitu ya. Kalau kita melihat apa perbedaan tangan Tuhan dengan tangan manusia. Bedanya adalah tangan Tuhan itu berusaha untuk meraih dan tangan manusia itu seperti terkulai begitu ya. Dan kalau kita melihat Adam gitu ya, Adam juga duduknya dengan santai sementara Tuhan ingin berusaha meraih Adam pada saat itu. Bapak Ibu, ini adalah salah satu gambaran tentang bagaimana anugerah itu bekerja. Tuhan adalah Allah yang selalu berusaha untuk meraih umatnya, meraih anak-anaknya. Tetapi anugerah itu tidak akan berarti apa-apa jika manusia tidak mau meraih tangan Tuhan. Ketika kita mau diraih oleh Tuhan, tetapi kita tidak mau diraih, kita tidak mengulurkan tangan kita, pada akhirnya anugerah itu tidak akan terjadi di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, satu hal yang bisa kita pelajari dari John Newton apa? John Newton itu adalah orang yang sungguh-sungguh bertobat. Ada orang-orang yang ketika Tuhan memberikan anugerah tetapi ia tidak mau bertobat. Ada orang-orang yang ketika Tuhan mengulurkan tangannya tetapi ia tetap mau tinggal di dalam kejahatan. Ketika Tuhan mengulurkan anugerahnya ia tetap mau tenggelam di dalam kesedihannya. Ada. Tetapi John Newton memiliki satu hal yang bisa kita pelajari. Ketika dia berada di dalam bahaya, dia ingat Tuhan.
Dan ketika itu ia berseru kepada Tuhan. Dan yang terlebih penting ketika ia mengalami kuasa Tuhan di dalam dirinya, dia memilih untuk kembali kepada Tuhan. Itu adalah kunci pertobatan. Itu adalah cara bagaimana kita bisa tinggal di dalam anugerah Tuhan. Dan apa yang dilakukan oleh John Newton ini mirip sekali dengan kisah anak yang hilang, Bapak Ibu. Karena apa? Karena di dalam kisah anak yang hilang, Lukas 15 ayat 17 sampai 20 begitu ya. Kenapa anak itu bisa mengalami kasih bapaknya? Karena ketika ia sudah ada di luar, dia sudah tersesat, dia sudah jatuh dan lain sebagainya. Anak yang hilang itu menyadari bahwa dia salah. Anak itu juga menyadari bahwa ia harus kembali kepada bapaknya. Dan anak itu menyadari bahwa ia harus menempatkan dirinya sebagai orang yang membutuhkan pengampunan. Bahkan kalau kita lihat, kita ingat gitu ya, kisah anak yang hilang, anak itu bangkit dan juga kembali kepada bapaknya. Anugerah Tuhan, amazing grace, tidak akan berarti apa-apa kalau kita tidak mau kembali kepada Tuhan. John Newton ketika dia mengalami badai, dia berseru kepada Tuhan, dia diselamatkan oleh Tuhan, dia merasakan sebuah gejolak iman. Ia mengubah hidupnya, ia memilih satu jalan yang lain. Beberapa tahun setelahnya gitu ya, ia ditahbiskan menjadi seorang pendeta dan bahkan ia juga menjadi seorang aktivis untuk melawan perdagangan budak pada saat itu. Dan bukan hanya itu, bahkan ada orang-orang politikus-politikus yang juga terinspirasi untuk bisa melawan perdagangan budak yang terjadi pada saat itu. John Newton mempelajari kitab suci. John Newton hidup di dalam pertobatan dan dia tidak seperti manusia yang ditawari anugerah, diberikan anugerah, tetapi dia lari daripadanya. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita adalah anak-anak Tuhan yang diberikan anugerah oleh Tuhan. Dan tugas kita satu, kita gak bisa menyelamatkan diri kita. Kita gak bisa membuat diri kita selamat dari belenggu maut, belenggu dosa. Bahkan kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri juga susah. Tetapi kalau Tuhan memberikan kita kesempatan untuk berubah, kalau Tuhan memberikan kita kesempatan untuk belajar, kalau Tuhan memberikan kita kesempatan untuk melangkah bersama-sama dengan Tuhan, terimalah uluran tangan Tuhan. Karena disitulah kita bisa sungguh-sungguh hidup di dalam anugerah Tuhan. John Newton dari seorang nahkoda kapal, ia menjadi seorang nahkoda iman. Dan Bapak Ibu, yang namanya orang hidup di dalam anugerah Tuhan, ia sudah pasti bisa menjadi berkat buat orang-orang yang ada di sekitarnya. Karena menjadi berkat itu gitu ya, ketika kita hidup di dalam anugerah Tuhan, kita itu seperti sebuah tetesan air. Boleh ditunjukkan gambar selanjutnya? Ya. Di dalam gambar tetesan air ini Bapak Ibu, ketika air menetes ke ada tetesan air yang jatuh ke dalam kolam gitu ya. Maka apa yang terjadi? Ketika menetes akan ada riak-riak gelombang-gelombang yang ada di sekitarnya. Gelombang-gelombang itu bukan tetesan yang tadi gitu ya, tetapi itu otomatis muncul sebagai dampak dari air yang menetes. Dan hidup dalam anugerah Tuhan seperti tetesan air. Ketika kita menyambut, ya Tuhan aku mau ikut Tuhan. Ketika kita menyambut, ya Tuhan aku mau hidup di dalam Tuhan. Ketika kita tahu Tuhan memanggil kita dan kita hidup di dalam pertobatan. Ketika kita merespon panggilan Tuhan dalam kehidupan kita, maka menjadi berkat itu bukan sesuatu yang harus mati-matian kita kejar-kejar gitu ya, karena itu udah otomatis. Kehidupan John Newton juga begitu. Ketika dia menerima anugerah Tuhan, ada banyak orang terinspirasi tanpa dia harus berusaha menjadi seorang inspirator. Ada banyak orang yang mengikuti jejaknya tanpa dia harus menunjukkan dirinya di hadapan publik menjadi superstar, nggak perlu. Tetapi ketika kita hidup di dalam Tuhan, yang namanya terang itu akan otomatis menerangi sekitar kita. Seperti air yang menetes, riak itu akan otomatis muncul.
Karena kadang ada orang yang pengen jadi berkat gitu ya, tetapi dia titik berangkatnya bukan anugerah Tuhan, bukan kekuatan dari Tuhan, tapi kekuatan dirinya sendiri. Sehingga dia berusaha untuk menjadi orang nomor satu, berusaha untuk dipuji dan lain sebagainya gitu ya. Tetapi kalau hidup dalam anugerah Tuhan, kita gak perlu capek-capek seperti itu Bapak Ibu. Kita ikutin apa yang Tuhan mau. Kalau Tuhan panggil kita, kita mau ikut melayani Tuhan. Kalau Tuhan panggil kita untuk mengampuni, kita mau berproses belajar untuk mengampuni, sekalipun itu bukan proses yang mudah. Kalau Tuhan memanggil kita untuk hidup di dalam terangnya, kita mau belajar hidup di dalam terangnya. Dan pada akhirnya orang akan melihat itu sebagai sesuatu yang otomatis, sesuatu yang menjadi dampak kehidupan kita. Dan di dalam Mazmur 145 ayat 10-12 di situ juga dituliskan bahwa orang-orang yang mengalami kasih Tuhan itu akan membuat dirinya dan juga orang-orang di sekitarnya bersyukur kepada Tuhan. Mazmur 145 ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Segala yang kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, dan orang-orang yang kau kasihi akan memuji engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaanmu dan akan membicarakan keperkasaanmu. Kalau kita hidup di dalam Tuhan, orang-orang yang akan melihat, mereka memuji Tuhan dan membesarkan nama Tuhan. Maka pada hari ini selamat hidup di dalam anugerah Tuhan. Ingat bahwa Tuhan mengasihi kita, Ia mencari kita. Dan biarlah kita juga menjadi anak-anak Tuhan yang mau dicari, yang mau ditemukan, yang mau dikasihi, dan yang mau mengikut Tuhan di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Saat hening bagi kita semua.
Marilah kita bangkit berdiri. Bersama-sama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat dipersilakan duduk kembali. Mari kembali kita datang kepada Tuhan di dalam doa syafaat kita. Kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, ketika kami dipenjarakan di dalam dosa, seringkali kami tidak memiliki banyak pilihan di dalam kehidupan kami. Tetapi Tuhan, ketika Engkau menunjukkan kepada kami kasih Tuhan yang begitu besar, kami adalah anak-anak Tuhan yang memiliki pilihan untuk hidup di dalam Tuhan. Ketika Engkau memberikan anugerah-Mu yang besar kepada kami, Engkau menuntun jalan hidup kami. Dan ketika kami melihat ke belakang, ya Tuhan, sungguh besar kasih yang Engkau telah sediakan buat kami. Kami bersyukur. Karena Engkau sungguh ada dan Engkau sungguh hidup. Engkau sungguh mengasihi kami anak-anak Tuhan. Dan pada saat ini ya Bapa, biarlah kasih Tuhan juga boleh dirasakan oleh setiap saudara-saudara kami, keluarga kami, sahabat kami yang pada saat ini berada di dalam pergumulan. Kami pada saat ini hendak berdoa ya Bapa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit. Untuk Bapak Urupan Sitompul di Rumah Sakit Duren Sawit dan akan segera pulang ke rumah. Untuk Bapak Tony Magani, Bapak Untung Tobing. Dan juga saudara-saudara kami yang baru saja pasca tindakan medis dan pada saat ini sedang dalam proses pemulihan. Kami berdoa untuk Ibu Pingkan Lantang, Ibu Yosepin Hadiwinata, Ibu Marta Mulyadi, Ibu Yuni Sinaga, Saudari April, untuk bayi Jeremy, Bapak Supri Hadi, Bapak Erwin Sinaga, Bapak Wei Chun Ho, kakak dari Ibu Erlina. Dan juga jemaat atau simpatisan kami yang lain yang namanya belum dapat kami sebutkan satu persatu. Ya Tuhan, biarlah mereka juga dapat merasakan kasih Tuhan di tengah pergumulan mereka. Engkau yang akan menggenggam erat mereka ketika tubuh mereka sedang ada dalam kelemahan. Dan Engkau sendiri yang akan memberikan kesembuhan dan juga pemulihan kepada mereka. Ya Bapa, anugerahkanlah mereka dengan damai sejahtera dan kekuatan daripada Tuhan. Sehingga apa yang mereka lalui di dalam hari demi hari, apa yang masuk ke dalam tubuh mereka, obat-obatan yang mereka konsumsi, dan juga setiap perawatan yang mereka jalani, semuanya itu menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menyatakan kuasa dan kasih setia Tuhan kepada saudara-saudara kami. Ya Bapa, kami juga pada saat ini hendak berdoa bagi saudara-saudara kami, keluarga yang sedang berduka. Kami berdoa untuk keluarga almarhum Pendeta Teddy Suryanto dari GKI Wahid Hashim, dan juga keluarga almarhum Bapak Yosep Uli, orang tua dari Bapak Hein dan Sasha Uli, agar Tuhan yang memberikan kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Engkau yang akan menyediakan segala sesuatu tepat pada waktu Tuhan, dan Engkau juga yang akan mendampingi mereka melalui masa-masa duka yang harus mereka tempuh hari demi hari.
Kami berdoa Tuhan agar Engkau menganugerahkan juga sukacita di dalam kehidupan mereka, kekuatan dan juga penghiburan. Dan pada saat ini kami juga hendak berdoa ya Tuhan, bagi warga senior di GKI Cipinang Elok, untuk opa oma yang menjalani masa tuanya. Tuhan, kami percaya Engkau senantiasa menyertai, menggendong mereka. Engkau yang menjaga mereka di dalam apapun yang mereka kerjakan hari demi hari. Di dalam persekutuan mereka, Engkau hadir. Sehingga Tuhan sungguh-sungguh ada kekuatan yang berasal dari Tuhan, yang mampu untuk memberikan sukacita dan damai sejahtera. Dan pada saat ini Tuhan, kami juga hendak berdoa untuk daerah-daerah yang terkena bencana alam maupun daerah-daerah yang mengalami gagal panen. Ya Tuhan, tolonglah mereka yang terkena musibah ini agar mereka tetap bisa memiliki kekuatan. Dan Tuhan, kiranya Engkau berkati mereka, penuhi setiap kebutuhan-kebutuhan mereka. Dan kiranya Engkau juga yang akan memulihkan keadaan. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Dan pada saat ini kami juga hendak berdoa Tuhan untuk bangsa kami, untuk pemerintah dan juga para pemimpin di setiap daerah. Kiranya Tuhan, Engkau berikan mereka hati yang penuh dengan bijaksana. Engkau juga berikan mereka hati yang rindu untuk melayani masyarakat. Kami berdoa untuk setiap kebijakan yang mereka ambil Tuhan, biarlah apa yang mereka putuskan bersama-sama semuanya itu boleh mendatangkan kebaikan. Juga untuk persiapan pemilu 2024, ya Tuhan, bangsa kami adalah bangsa yang beragam. Engkau yang akan menjaga agar setiap proses persiapannya tidak membawa kami ke dalam perpecahan. Dan Tuhan, Engkau yang akan berkati proses persiapan pemilu sampai dengan pelaksanaannya nanti, sehingga semuanya itu juga boleh mendatangkan kebaikan bagi bangsa kami. Ya Bapa, kami juga pada saat ini hendak berdoa bagi setiap keluarga yang bergumul, setiap pribadi yang mencari kehendak Tuhan, setiap relasi yang sedang ada di dalam relasi yang terpecah belah, di dalam konflik. Kami percayakan kepada Tuhan, karena Bapa, Engkau adalah Raja Damai, Engkau adalah Allah yang penuh dengan kasih dan pengampunan. Dan kami mau mempercayakan Tuhan, agar Engkau juga yang akan menuntun setiap keluarga untuk menjalani dinamika relasi mereka dengan penuh cinta kasih Tuhan. Kami berdoa untuk hubungan antara orang tua dengan anak, suami dengan istri, saudara bersaudara. Ya Tuhan, pulihkanlah kami. Kami juga berdoa Tuhan bagi setiap umat Tuhan yang pada saat ini sedang ada dalam pergumulan ekonomi. Mereka yang sedang mencari pekerjaan atau mereka yang sedang bergumul di tengah pekerjaan mereka. Tuhan, kami percaya Engkau yang akan menunjukkan jalan keluar kepada mereka. Kami percaya Engkau juga yang akan memenuhi setiap kebutuhan-kebutuhan saudara-saudara kami. Dan kami percaya Engkau juga yang akan menghadirkan pengharapan di dalam kehidupan mereka. Kami berdoa juga Tuhan bagi anak-anak yang sedang menempuh pendidikan. Ya Tuhan, tolonglah mereka agar mereka juga dapat menjadi anak-anak yang berpegang teguh pada kehendak Tuhan, yang dapat menyelesaikan setiap tanggung jawab yang mereka emban. Ada banyak kesulitan dan juga kesusahan, tantangan yang mungkin mereka hadapi, tetapi kami percaya di dalam Tuhan Engkau yang akan menolong mereka. Kami juga berdoa buat mereka yang sedang ada dalam pencarian pasangan hidup. Ya Tuhan, kami pun percaya bahwa Tuhan memiliki waktu yang terbaik. Tuhan juga memiliki rancangan yang terbaik. Biarlah Tuhan yang menuntun mereka untuk menemukan pasangan hidup yang terbaik yang berasal daripada Tuhan. Dan Engkau juga Tuhan yang akan membuka hati dan pikiran mereka, sehingga mereka juga siap untuk melihat dan juga menyambut jalan yang Tuhan sudah sediakan. Bapa di dalam surga, ini adalah doa kami, doa yang jauh dari sempurna Tuhan, dan kami juga menyadari kami adalah manusia yang tidak sempurna. Tetapi kami mau belajar buat berserah dan percaya pada apa yang Engkau telah rancangkan dalam kehidupan kami. Berkehendaklah di antara kami, bekerjalah di dalam kehidupan kami, dan kami hendak mengalaskan doa ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga,
hati kami, ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, firman Tuhan menghantar kita masuk dalam liturgi persembahan. Nats persembahan diambil dari Ibrani 11 ayat 4. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain, dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Dalam tiap ibadah bersama pukul 9 pagi dan pukul 5 sore, persembahan kita akan edarkan lewat kantong persembahan. Bila Bapak Ibu memilih sarana transfer, maka tidak dibatasi pada hari Minggu. Persembahan dikirim ke rekening gereja sebagai berikut. Dan tiap hari dan jam kerja tata usaha, persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan di kantor tata usaha. Marilah kita sekarang membawa rasa syukur kita dengan pujian pelengkap Kidung Jemaat 145, Aku Melangkah ke Rumah Tuhan. Marilah kita membawa persembahan kita kepada Tuhan dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Karena iman
kami datang ke dalam hadirat-Mu ya Bapa, dan kami mengucap syukur atas setiap berkat yang Engkau berikan bagi kami di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kiranya ya Bapa, Engkau memperkenankan persembahan yang sudah kami berikan ini dapat menjadi saluran kasih-Mu sebagai perwujudan nyata kasih-Mu di dalam kehidupan kami agar dapat diteruskan, dan biarlah kiranya tangan-tangan pengelola dapat mengelolanya dengan baik dan menyalurkannya sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Terimalah persembahan kami ini yang kami bawa di dalam ibadah pada hari ini. Ke dalam tangan Juru Selamat kami Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan doa kami ini padamu. Amin. Saudara-saudara, pada hari ini kita telah diingatkan bahwa kita punya Tuhan yang begitu luar biasa mengasihi kita, dan kita juga dipanggil untuk hidup di dalam anugerah Tuhan. Dan pada saat ini marilah kita melanjutkan kehidupan kita dengan penuh limpah syukur di hadapan Tuhan. Mari kita pujikan, bersyukurlah pada Tuhan. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah nama-Nya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah nama-Nya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Hatiku siap ya Tuhan, bernyanyi dan bermazmur, karena Engkau maha baik, setia dan benar. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah nama-Nya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Kita menutup ibadah minggu hari ini dengan kembali menyanyikan PKJ 7 ayat yang ketiga, bersyukurlah pada Tuhan. Aku hendak mengagungkan Allahku dan Rajaku, dan memuliakan nama-Nya untuk selamanya. Puji
Kebaktian hari ini telah selesai, umat dipersilakan duduk, mari kita bersaat teduh sejenak. Selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, Tuhan Yesus memberkati.